Surat kesimpulan perihal kesimpulan hukum atas dugaan wan prestasi dalam perjanjian jual beli tanah pada Yang Mulia Hakim Negeri di tempat. Dengan hormat, sehubungan dengan permohonan analisis hukum terkait perjanjian jual beli tanah antara Tuan Andi selaku penggugat dan Tuan Budi selaku tergugat, bersama ini kami sampaikan kesimpulan komprehensif berdasarkan fakta, dokumen perjanjian, somasi, dan ketentuan hukum perdata yang berlaku. Kesimpulan ini disusun secara objektif sebagai dasar dalam tindakan hukum lanjutan. Yang pertama, fakta hukum dan kronologi peristiwa. Pada 15 Januari 2023, para pihak menandatangani perjanjian jual beli tanah atas sebidang tanah seluas 1000 meter persegi di Kecamatan Cisarua, Bogor dengan harga yang disepakati sekitar 1 miliar. Dalam perjanjian disepakati mekanisme pembayaran sebagai berikut. Tahap pertama yaitu uang muka sebesar 300 juta dibayar pada hari penandatanganan. Tahap kedua yaitu pelunasan sebesar 700 juta wajib dibayar paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan yaitu 15 April 2023. Penggugat telah menerima uang muka dan menyatakan kesiapannya menyerahkan sertifikat tanah serta memproses balik nama setelah pelunasan. Namun, hingga 6 bulan setelah tanggal perjanjian yaitu sampai 15 Juli 2023, tergugat tidak melakukan pembayaran pelunasan. Penggugat telah melakukan 2 kali somasi, yakni somasi pertama tanggal 12 Oktober 2023, somasi kedua tanggal 13 Januari 2024. Namun kedua somasi tidak ditanggapi dengan itikat yang baik. Tergugat beralasan bahwa pinjaman bank belum cair tetapi tidak memberikan bukti kemampuan nyata untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Akibat ketidakpastian tersebut, penggugat tidak dapat menjual tanah kepada pihak lain sehingga menimbulkan kerugian material dan juga imaterial. Yang kedua, analisis hukum. Berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian yang dibuat para pihak merupakan perjanjian yang sah dan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1338 KUH Perdata. Kewajiban tergugat untuk melunasi pembayaran pada tanggal yang telah ditentukan adalah kewajiban kontraktual yang bersifat mengikat. Tidak dipenuhinya kewajiban pelunasan hingga jatuh tempo adalah tindakan yang memenuhi unsur wan prestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan debitor dianggap lalai apabila tidak memenuhi kewajiban setelah diberikan peringatan atau somasi. Fakta bahwa penggugat telah memberikan 2 kali somasi memperkuat kedudukan hukum bahwa tergugat secara sah berada dalam keadaan wan prestasi. Alasan tergugat bahwa pinjaman bank belum cair tidak dapat membatalkan atau menunda kewajiban kontraktual sebab resiko keuangan berada pada pihak pembeli. Dalih tersebut tidak termasuk dalam kategori overmark atau keadaan memaksa menurut pasal 1244 hingga 1245 KUH Perdata. Dengan demikian, secara hukum tergugat telah melakukan wan prestasi dalam bentuk A. Tidak melaksanakan prestasi tepat waktu, B. Tidak menunjukkan etikat baik untuk penyelesaian, dan C. Menyebabkan kerugian pada pihak penggugat. Yang ketiga, akibat hukum dari wan prestasi tergugat. Berdasarkan pasal 1243 KUH Perdata, pihak yang wan prestasi dapat dikenai tuntutan berupa pemenuhan perjanjian specific performance atau pembatalan perjanjian outbanding dan atau ganti rugi yang mencakup kerugian nyata atau actual loss dan keuntungan yang hilang atau loss of opportunity. Dalam kasus ini, kerugian yang dialami penggugat meliputi hilangnya kesempatan menjual tanah kepada calon pembeli lain, ketidakpastian hukum dalam status hak atas tanah, kerugian ekonomi akibat penundaan pembayaran, biaya waktu, tenaga, dan potensi biaya hukum, kerugian imaterial karena terganggunya perencanaan finansial penggugat. Yang keempat, kesimpulan. Berdasarkan keseluruhan fakta dan ketentuan hukum yang relevan, disimpulkan bahwa Tuan Budi secara sah telah melakukan wan prestasi dalam perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023.
Penggugat memiliki dasar hukum yang kuat untuk pertama, mengajukan pembatalan perjanjian, kedua, menuntut ganti rugi, ketiga, meminta pengembalian tanah dalam penguasaan penuh, serta yang keempat, mengambil langkah hukum melalui gugatan perdata di pengadilan yang berwenang. Demikian, surat kesimpulan ini dibuat sebagai dasar kajian dan rekomendasi tindakan hukum selanjutnya. Bogor, 15 April 2004, hormat kami, Muharman Lubis.